Ayo masuk, masuk. Waktunya ngaji, ayo masuk, masuk semuanya, ayo masuk. Hei, Pak Ustadz datang. Ayo ngaji, ayo. Ayo. Oh ya, ayo saling dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Jendela Tanya akan membahas mengenai cara wakaf yang paling utama ketika membaca surat Al-Fatihah. Perlu diketahui, para ulama ketika menentukan suatu wakaf atau berhenti pada suatu ayat, itu menitik beratkan pada kesempurnaan berhenti pada kalimat yang tidak ada kaitannya dengan kalimat atau ayat sesudahnya maupun sebelumnya, baik secara lafadz maupun secara makna. Jadi kalau berhenti, benar-benar berhenti dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan lafadz sesudahnya maupun setelahnya, baik secara makna itu sendiri maupun secara lafadz. Kemudian, wakaf yang paling utama ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu ada 3. Yang pertama adalah wakaf di setiap ayat. Yang kedua, wakaf kufiyun. Dan yang ketiga, wakaf basyariyun. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah wakaf di setiap ayat. Cara wakaf ini atau cara wakaf di setiap ayat merupakan cara wakaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat Al-Fatihah. Keterangan ini kami ambil dari kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 63 yang berbunyi, wa sunna waqfun ala ra'si kulli ayatin minha ayil fatihati wa qala Ibnu Hajar fi Fathil Jawadi wal aula ayyasila bainal basmalati wal hamdalati na'am al afdalu al waqfu ala ra'si kulli ayatin min baqiyatil fatihati lil ittiba'i wal aula alla yakifu ala an'amta alaihim li'annahu laisa biwaqfin tamin wala muntaha ayatin indana. Artinya, disunahkan membaca wakaf pada akhir ayat surat Al-Fatihah. Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Jawad, yang paling utama adalah menyambungkan bacaan basmalah dan hamdalah. Jadi ada perbedaan pendapat ya. Kalau menurut Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, itu disunahkan membaca wakaf pada akhir ayat di surat Al-Fatihah. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar, beliau mengatakan yang paling utama adalah menyambung antara basmalah dan hamdalah. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kami teruskan. Ya, yang paling utama membaca wakaf pada setiap surat Al-Fatihah. Karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ittiba'. Dan yang paling utama tidak membaca wakaf pada an'amta alaihim. Karena pada kalimat ini bukanlah wakaf tam, bukan pula akhir ayat. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah membaca wakaf pada setiap ayat di surat Al-Fatihah itu yang paling utama karena ittiba' Nabi Muhammad atau mengikuti Nabi Muhammad. Kemudian tidak boleh berhenti atau yang lebih utama tidak boleh berhenti di an'amta alaihim. Karena ini bukanlah wakaf tam. Wakaf tam itu apa? Wakaf tam adalah kesempurnaan berhenti pada kalimat yang tidak ada kaitannya dengan kalimat atau ayat sesudahnya maupun sebelumnya, baik secara lafadz maupun secara makna. Untuk lebih jelasnya,
Mari kita simak bacaan surat Al-Fatihah dengan menggunakan waqaf di setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua adalah waqaf kufiyun. Waqaf kufiyun masyhur atau terkenal digunakan oleh ulama Kufah. Oleh karena itu dinamakan sebagai waqaf kufiyun. Kufiyun itu adalah ulama-ulama Kufah. Kalau sekarang Kufah itu salah satu kota di negara Irak. Dan salah satu ulama itu adalah ulama atau imam yang meriwayatkan Al-Quran standar Indonesia, yaitu Imam Hafs an Asim. Waqaf kufiyun sama dengan waqaf 4. Karena apa? Karena berhenti pada 4 ayat, yaitu ayat ke-1, ke-4, ke-5, dan ayat ke-7. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bacaan surat Al-Fatihah dengan menggunakan waqaf kufiyun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang ketiga adalah waqaf basyariyun. Waqaf basyariyun masyhur atau terkenal digunakan oleh ulama Basrah. Basrah itu kalau sekarang salah satu kota di negara Irak dan digunakan oleh ulama Madinah. Kemudian waqaf basyariyun sama dengan waqaf 3 karena berhenti pada 3 ayat, yaitu ayat yang ke-4, ayat yang ke-5, dan ayat yang ke-7. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bacaan surat Al-Fatihah dengan menggunakan waqaf basyariyun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah tadi cara waqaf yang paling utama ketika membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ada hal penting yang perlu diperhatikan ketika menyambung ayat di surat Al-Fatihah. Misalnya, ayat yang pertama disambung dengan ayat yang kedua, maka mim yang berharokat kasrohnya harus dibaca milhamdu. Kemudian, ayat yang kedua disambung dengan ayat yang ketiga, maka huruf nun yang berharokat fathahnya harus dibaca Nar-Rahman. Kemudian ayat yang ketiga disambung dengan ayat yang keempat, maka mim yang berharokat kasrohnya harus dibaca Mimaliki yaumiddin. Kemudian ayat yang keempat disambung dengan ayat yang kelima, maka nun yang berharokat kasrohnya harus dibaca Yaumiddini iyyaka na'budu. Kemudian
ayat yang kelima disambung dengan ayat yang keenam, maka nun yang berharokat dhammahnya harus dibaca. Karena ihdina itu hamzahnya adalah hamzah wasol, yang artinya ketika berada di depan kalimat atau di awal kalimat, maka hamzah wasolnya dibaca. Tapi ketika di tengah-tengah kalimat, maka hamzah wasolnya tidak dibaca. Kalau disambung, berarti hamzah wasolnya berada di tengah-tengah kalimat, maka hamzah wasolnya tidak dibaca. Nasta'inu dinas siratal mustaqim. Kemudian ayat yang keenam disambung dengan ayat yang ketujuh, maka mim yang berharokat fathah harus dibaca. Mustaqima siratal ladzina. Jadi begitu ya, cara menyambung atau membaca wasol antar ayat di surat Al-Fatihah. Demikianlah tadi penjelasan kami mengenai cara waqaf yang paling utama ketika membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dapat difahami, dimengerti, serta diamalkan ketika membaca Al-Quran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.